Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Popon Tekno. Oke teman-teman Popon Tekno, pada kesempatan kali ini kita akan men-share mengenai eh, config Gcam terbaru pada smartphone Poco M4 ya teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman lihat saja untuk pengaturan dari Gcam-nya, dan nanti Gcam yang saya gunakan juga saya share melalui video ini teman-teman ya. Jadi simak saja video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe juga channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video. Oke teman-teman, nah untuk config-nya nanti saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Nanti bisa teman-teman install saja untuk config yang akan saya share pada video kali ini. Nah, untuk mengganti config itu teman-teman cukup mengklik dua seperti ini pada bagian bawah di dalam tombol kameranya. Nanti akan muncul config yang bisa teman-teman masukkan secara langsung melalui aplikasi Gcam yang telah teman-teman sediakan. Nah, untuk Gcam yang saya gunakan kali ini itu bisa teman-teman gunakan pada chipset MediaTek dan juga bisa teman-teman gunakan pada smartphone Poco M4 teman-teman ya. Nah, untuk penginstalan dari Gcam-nya bisa teman-teman install langsung melalui Telegram Gcam, atau juga bisa melalui Google Chrome ya teman-teman ya. Nanti teman-teman cari saja untuk Gcam yang saya gunakan ini. Nah, untuk versi Gcam-nya bisa teman-teman lihat pada bagian atas ini, lalu teman-teman klik pada bagian pengaturan. Nah, jika sudah lanjut teman-teman scroll pada bagian bawah, lalu teman-teman klik pada bagian info, maka akan muncul versi Gcam-nya itu versi Nikita Gcam versi 2.0. Nah, ini sudah stabil teman-teman gunakan pada smartphone Poco M4 teman-teman. Nah, ini baik untuk digunakan pada chipset MediaTek. Nah, untuk pengaturannya bisa teman-teman lihat saja. Yang pertama, pada bagian teman-teman buka terlebih dahulu untuk bagian pengaturan. Nah, untuk pengaturannya bisa teman-teman klik pada bagian atas, lalu teman-teman klik pada bagian setelan. Nah, di sana teman-teman bisa melihat untuk pada bagian contohnya pada bagian gestur, teman-teman klik saja. Nah, untuk pada bagian jenis petanya juga bisa teman-teman nonaktifkan. Lalu untuk lanjutan juga bisa teman-teman klik. Nah, di sini ada beberapa pengaturan juga, seperti tampilkan peringatan lensa kotor, tidak usah teman-teman aktifkan. Lalu untuk kontrol HDR teman-teman aktifkan. Lanjut untuk gunakan Insta XDR tidak usah teman-teman aktifkan. Kontrol RAW tambah JPEG tidak usah teman-teman aktifkan. Lalu untuk simpan video dengan efisien teman-teman aktifkan, dan gunakan aplikasi pihak ketiga juga bisa teman-teman aktifkan. Simpan potret ke DCIM kamera juga bisa teman-teman aktifkan. Nah, untuk pada bagian fotonya di sini untuk model perangkatnya bisa teman-teman klik saja. Nah, pada model perangkat tampilan antarmuka teman-teman atur ke pixel 2 wale seperti ini. Lalu untuk konfigurasi bisa teman-teman atur ke isi default light. Nah, lanjut untuk HDR pada kamera belakang teman-teman atur ke pixel 4 XL. Lalu untuk kamera depan teman-teman atur ke pixel 4, dan lensa kedua teman-teman atur ke lensa pixel 4 XL. Nah, untuk kamera belakang untuk denoise-nya teman-teman aktifkan. Untuk kamera depan untuk denoise juga teman-teman aktifkan ke versi IMX 586 seperti ini teman-teman ya. Untuk kamera bantu juga teman-teman aktifkan. Lanjut, kita lanjut ke kualitas JPG. Untuk kualitasnya teman-teman atur ke 100%. Lanjut untuk kompensasi exposure. Nah, di sini ada kamera belakang teman-teman atur ke 0.2. Lalu ada kompensasi exposure juga teman-teman atur ke plus 0.2. Lalu untuk potretnya, kompensasi pencahayaan atau potret teman-teman atur ke plus 0.4. Lalu untuk mode foto malam teman-teman atur ke plus 0.4, dan kompensasi pencahayaan atau opsi lama teman-teman atur ke plus 0.2. Nah, selanjutnya untuk waktu ISO atau exposure HDR di sini bisa teman-teman klik saja. Pada kamera belakang teman-teman klik pada otomatis, dan juga kamera depan otomatis, kamera bantu otomatis, kamera belakang teman-teman atur untuk waktu exposure. Lalu untuk kamera belakang dan depan dan juga kamera bantu juga teman-teman atur ke waktu exposure. Nah, jika sudah lanjut teman-teman klik pada bagian faktor sesta. Untuk faktor sesta teman-teman atur ke 2000
ke 25.000 teman-teman ya. Lanjut untuk opsi fokus. Opsi fokus di sini untuk pelacakan fokus tidak usah teman-teman aktifkan. Untuk tak terbatasnya 1.0, jauh 2.2, dekat 13.14. Untuk penggeser fokus, tampilkan pengatur fokus manual tidak teman-teman aktifkan. Untuk fokus untuk memfokuskan atau ketuk untuk memfokuskan teman-teman aktifkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri untuk pengaturannya. Nah, jika saya kecepatan dalam menjelaskan, bisa teman-teman nanti pause saja video ini teman-teman ya untuk mengaturnya. Lanjut untuk zoom atau resolusi super. Di sini tidak usah teman-teman aktifkan semuanya. Lanjut untuk aktifkan tingkat hitamnya, bisa teman-teman klik saja pada bagian tingkat hitam. Nah, di sini bisa teman-teman klik pada kamera belakang itu sebanyak 0 ya teman-teman ya. Dan juga kamera 8 juga 0 dan lain sebagainya juga 0. Lanjut untuk aktifkan DCI-P3 itu tidak usah teman-teman aktifkan, dan nonaktifkan hexagon DSP juga tidak usah teman-teman aktifkan. Untuk nonaktifkan zoom pada mode portrait teman-teman aktifkan 1.5 kali. Lanjut untuk tingkat zoom maksimum teman-teman pilih bawaan saja. Nah, untuk konfigurasi stream di sini bisa teman-teman atur untuk mode streamnya SDK 2.7 teman-teman ya. Untuk kamera belakang teman-teman bisa atur sendiri. Namun untuk konfigurasi stream ini tidak usah teman-teman aktifkan saja. Untuk kamera bantu di sini teman-teman aktifkan pada bagian ID kamera manual lanjutan, lensa pertama, lensa kedua. Untuk lensa ketiga, keempat, dan kelima tidak usah teman-teman aktifkan. Lanjut untuk eksperimental. Di sini yang teman-teman aktifkan hanya kurangi bintik saja. Selebihnya teman-teman nonaktifkan. Nah, jika sudah, lanjut kita masuk ke bagian bingkai HDR. Di sini teman-teman atur ke 15. Lanjut untuk resolusi foto kamera, teman-teman klik pada resolusi penuh. Untuk stabilisasi video teman-teman atur atau teman-teman aktifkan. Stabilisasi optik video teman-teman aktifkan juga. Untuk bitrate-nya, nah di sini teman-teman atur ke otomatis. Nah, untuk config-nya bisa teman-teman download saja melalui link deskripsi yang saya sediakan di kolom di bawah teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti lanjut saja untuk mendownload dari config-nya. Nah, mungkin itu saja untuk pengaturan dari Gcam versi Nikita 2.0 ini teman-teman ya, yang stabil digunakan pada smartphone Poco M4 teman-teman. Jadi selamat mencoba ya teman-teman ya untuk versi Gcam Nikita ini. Semoga berhasil dan juga good luck. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video singkat dari saya mengenai pengaturan Gcam versi Nikita 2.0 yang bisa teman-teman gunakan pada smartphone Poco M4 teman-teman. Nah, cara ini juga bisa teman-teman gunakan pada smartphone Xiaomi lainnya seperti Poco X3, Poco X3 Pro, dan juga Redmi Note 10 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video singkat dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.